Nunggu aja apa gimana? Gimana? Nunggu lagi lah ya. Oke, oke, oke. Boleh, boleh. Him, GH rame gak, Him? Oh, di ini tempat Dikra. Nggak tahu ah. Oh, kita juga. Oh, lu main ke HMKJ? Aduh, rawah tamah dia.
Oke, apa nggak bisa kita mulai, guys? Oke deh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Ini dari kami nggak banyak bahas, tapi mudah-mudahan poin-poinnya itu dapat lah ya materinya. Langsung aja. Udah kelihatan nggak? Sini, oke. Udah ya harusnya. Tes, tes. Aman, 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 Him, aman, Him. Kasih zoom dikit, Him, dikit ada, Him. Dikit, ya dikit. Ya. Ah, pas sekali, Him. Thank you, thank you. Oke, jadi ini soal tahun di BMSD lah, 21 ya? 21 udah lama soalnya. Jadi sini tanya apakah JT stasioner? Jelaskan. Pertanyaan singkat, singkat, padat, jelas, tapi caranya ini cukup cukup panjang. Mungkin di sini kita udah paham dikit lah, udah paham banget juga mungkin. Itu terkait stasioner ini ada dua, stasioner rataan sama stasioner ragam. Nah, kalau dia stasioner rataan kita bakal di differentiating, sedangkan kalau misalnya eh, ragam kita bakal transformasi ya. Nah, tapi dari sini kita pahami dulu di modelnya ini, model YT ini kan. Modelnya ini apa sih gitu kan? Modelnya itu, oke. Nah, kalau sini kita lihat modelnya itu adalah si parameternya kita lihat dulu si T. Berarti dia salah lampau lah. Eh, error. Nah, di sini kita lihat modelnya itu adalah si MA. Nah, dari MA ini kita lihat si eh, ordenya. Ordenya berapa? Dari ordenya ini baru nanti kita hitung nilai rataan sama nilai si variansnya. Oke, untuk modelnya ini kita lihat ordernya itu ada di order 5 mengakhir. Nah, dari order ini kita harus memahami konsep, ada 2 poin lah, yaitu si eh, berkaitan dengan si white noise untuk stasioner itu dijelasin kalau nilai dari si rataan rataannya itu harus sama, nilai stasiun rataan itu harus sama dengan 0. Rumusnya itu ini. Nah, ini tuh sama kayak tugas nomor 2 ya. Sama, singkat tahu ya. Ini tugas pertemuan 1, pertemuan 5 itu. Nah, di sini kita kita, kita jabarin lagi modelnya dari si MA-nya itu sama dengan dan banyak ya, terus kurang kurang rapi, sorry lah ya. Tambah beta 5
Oke, kayak gini lah bentuknya. Sabar, 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 sabar. Nah ini karena kita cuma main di rumus saja ya, jujur ribet. Nah dari sini kita perlu paham ada beberapa sifat lah, sifat dari si petasi ini. Maksudnya itu eh, hmm, C, artinya itu si nilai rataan itu eh, tanta, terus ada yang nilainya juga ada sifat penjumlahannya itu kalau X tambah Y dengan si si X. Terus kalau main doang, wait. Oke, ya teman-teman harus paham modelnya dulu apa, modelnya udah dapat. White noise itu tadi eh, ini ada dua konsep lah, ada untuk rataan. Yang ini kita cari dari stasioner rataannya dulu, dimana nilainya itu sama dengan nol. Habis itu kita kita hitung lah, kita apa namanya, sederhanakan model yang ini tadi. Caranya itu kita pisahkan, kita keluarkan nilai yang ada, kita keluarkan nilai konstanta tadi yang ini nih, C sama dengan C itu ya kita keluarin. Jadi yang awalnya di dalam ya, yang dalam nanti kita keluarin. Misalnya jadi begini supaya, sorry ini udah di ini cok. Is kalau kita lihat dari soalnya ya, soalnya itu kan beda jauh dengan yang buat ini ya. Nah itu awalnya itu cuman di ditambah model yang lainnya itu. Nah dari model yang lainnya itu tinggal kita masukkan konsepsi PJT sama dengan nol ini, udah berarti langsung nol aja pokoknya nilai yang di dalam ini dengan nol, keduanya juga nol, terus nilainya juga dengan nol, 5, 4. Nanti dapat nilai dari si kelihatannya itu sama dengan, nah sama dengan ini ya, gini aja sih. Hmm, Selanjutnya itu kita cari dari sisi variansnya. Varians, pada varians itu ada berapa sifat-sifatnya juga lah. Dan satunya itu ada di ya sama dengan varians dari suatu konstanta itu sama dengan nol. Artinya ini nggak punya sebaran. Terus ada varians dari suatu konstanta
Itu harus dikuadratkan. Tuliskan modelnya lagi. Nah, ini kita hitung, masukkan ke variance tadi modelnya. Nah, di sini kita lihat kalau si ini kan merupakan suatu konstanta ya. Dimana kalau di aturan satu tadi itu eh, nilainya itu sama dengan nol yang di ini. Terus untuk parameter yang theta, parameter yang theta itu kita kuadratkan dengan aturan, kita kuadratkan seperti aturan kedua. Jadi nanti eh, dari variete ini itu kita dapat yang theta tiganya. Karena yang ininya konstannya udah nol ya, jadi nggak usah kita tulis. Ini kita kuadratin var dari pt kurang 3 bah theta 4 kuadrat var x-nya itu kurang 4 kuadrat var oke. Nah, habis itu eh, kita lihat isi dari si parameter ya, yang ada simbol simbol alpha ini di parameter. Nah, di situ berarti yang awalnya theta tiganya itu kan kurang alpha. Nah, ini kita kuadratkan lah dengan kuadrat 4. Nah, untuk kita kuadratin jadi kurang alpha sama dengan 1 kurang alpha kuadrat kuadrat. Oke. Nah, habis itu di sini ada trikinya ya. Varieté sama dengan parameternya itu, nilai dari parameternya ini kita masukkan dulu ke dalam
dari kuadrat kurang alfa kuadrat tambah 1 kurang alfa 4 kurang alfa kuadrat. Di sini kita gunakan sifat dari aljabar ya, pemfaktoran. Kita faktorkan dengan menarik keluar sih 1 kurang alfa ini. Jadi ini kita keluarin. Sehingga sisanya di sini tuh ada 1 tambah kurang alfa kuadrat lagi. Dan ini sisa alfa kuadrat aja. Oke. Nah, sebenarnya yang perlu jelasin ini hasil dari ini kan hasilnya nih. Nah, hasil dari ini tuh apa sih gitu kan? Ini kita lihat kalau hasil dari variansnya itu udah hasil dari si rataan ini sama si varians itu tidak bergantung dengan waktu. Ketergantungan dengan waktu, maka sudah stasioner. Udah gitu aja. Ini cuman banyakkan jabarin modelnya aja sih. Lanjut mas. Lanjut. Oh, nggak ada. Anu, Oke, ini bakal bahas soal nomor 2. Masih di ITS yang tahun 21 itu. Ini kita intinya ngitung secara manual penduga ACF dan PACF. Kalau untuk ACF kan kita mencari P, kalau PACF itu kan untuk nyari Q. Di sini dimintanya itu K sama dengan 1, 2, 3. Berarti kita bakal ngelakuin sampai lak ketiga. Oke. Bentar. Pokoknya di ini oke. Ini soalnya kita tulis. Jadi pencarian PACF dan ACF ini satu langkah yang cukup penting ya dalam proses autoregressive integrated moving average atau ARIMA. Dan juga ini ada di soal quiz yang sebelumnya, yang baru-baru ini. Jadi kita disuruh mencari ACF dan PACF. Kalau misalkan pas lagi praktikum itu kita kan disuruh bikin plot, ntar kita lihat dari plot. Nah, kalau sekarang ini kita menghitung secara manual, jadi nggak ada plotnya sama sekali. Oke, jadi dari soalnya itu data kita itu ada 4 data, ada Y1 itu 2, ada Y2 itu 3, ada Y3 itu 2, ada Y4 itu 5. Jumlah datanya itu ada 4. Oke. Nah, rumus PACF ACF ini ada untuk rumus ACF ya. Kita ACF dulu. Jadi ACF ini mirip-mirip dengan rumus mencari korelasi. Ya. Jadi rumus itu bakal jadi gini. Karena memang ACF itu autokorelasi. Jadi pada dasarnya itu hubungan antar variabel ya. Jadi kita bakal pakai rumus variasi korelasi. Ada rumusnya itu RK sama dengan sigma N min K T dimulai dari 1. Lalu sama itu data T kita kurangi dengan data rata-rata datanya. Lalu ada data T
ditambah K kurangi rata-rata ya juga. Keseluruhannya akan dibagi dengan sigma N total datanya, lalu dimulai dari T sama dengan 1, yang dimana YT kurang Y, atau Y bar yang akan dikuadratkan. Nah, ini yang pertama kita pasti ngitung mean sampel, mean utama, mean secara keseluruhannya dari datanya atau Y barnya. Kita langsung pakai data itu ada 2, 3, kita cari variabel. Kita dapat mean rata-ratanya itu sebesar 3. Kita nyarinya per komponen ya, biar nggak bingungin ntar waktu dibaca ulang. Jadi Y bar itu 3. Y bar ini rumusnya rata-rata kayak biasa. Lalu habis mencari Y barnya, kita bakal hitung tiap datanya. Lebih tepatnya komponen yang ini, YT dikurang Y bar, satu persatu untuk tiap datanya. Berarti YT kurang Y bar. Kita mulai dari T1, 3. Berarti untuk yang data pertama itu 2 dikurang 3. Ini 1, ini 0, ini 2, dan ini yaitu 0, ini min 1, ini 2. Setelah itu kita bakal cari YT dikurang Y bar yang akan dikuadratkan, yaitu kita cari komponen penyebutnya. YT kurang Y bar, mulai dari T1 juga. Berarti untuk T pertama itu kita kuadratin aja ya data yang sebelumnya ini. Ini 1 kuadrat berarti jadi 1, 0, 1, dan 4. Ya. Lalu akan kita jumlahkan totalnya itu ada berapa. Ini bakal jadi selanjutnya itu kita bakal lakuin perhitungan untuk RK-nya. Oke. Misal kita mencari untuk, tadi kan yang diketahui kita itu ada K-nya sampai 3 kan. K sama dengan 1, 2, 3. Kita bakal mulai dari dari R1 dulu ya. Untuk R1 berarti langsung kita inputin aja apa yang kita punya. Yang pertama itu min 1 kan dikali dengan YT plus K min Y bar. YT plus K berarti T kita dimulai dengan 1, K kita dimulai dengan 1 juga. Itu 2. Kita ambil data kedua yang akan dikurangkan dengan Y bar. Data kedua dikurangkan dengan Y bar. Nih, 3 kurang 3 berarti 0. Kita bagi dengan hasil penjumlahan totalnya. Sorry, enggak 6 ternyata. Ini 6. Oke. Ini hasilnya 0,6 ya. Berarti ini hasilnya 0. Oke, untuk R1 itu 0. Lalu kita coba untuk R2. Ini berarti kita pakai data kedua. Jadi kita pakai 0 juga. Oke. Karena itu udah 0 berarti ya kalau kita lanjutin juga nanti ujung-ujungnya jadi 0. Kita lanjut ke R3. Kita pakai data ketiga min 1 yang akan dikalikan dengan
data ke YT plus K. Sorry guys, ada harusnya kita totalin semua sih. Oke, beda. Hmm. Ini nyebar. Oke, terus kita jumlahin semua. Lalu kita tambahin data satu-satunya. Oke guys, kita ulang dari R1 dulu. Oke. Untuk R1 atau lap pertama, itu kita bakal jumlahin mulai dari T1, berarti kita ambil data T1, kita ambil seluruh data ini, yang ini. Nanti kita bakal kali satu persatu dengan depannya. Jadi misalkan seperti ini, min 1 kita kali dengan data ke depannya itu 0. Lalu ini bakal ditambah dengan 0 kali dengan min 1 tambah dengan min 1 kita kali dengan 2. Ini enggak sampai hingga K ke 6. Oh ini K-nya 3. K3. Jadi kita K-nya sampai ke ini K ke 1 ya. Hingga N min K. Oh, berarti N-nya 1. N-nya 4 kurang 1. Berarti sampai data ketiga. Ya, sampai sini. Ya. Lalu akan kita bagi dengan jumlah YT min Y bar yang akan dikeluarkan yang tadi. Bagi 6. Ini berarti 0, 0 ditambah min 2. 2. Jadi 6 itu 1/3. Atau ini sama dengan 0,33, min 0,33. Lalu kita lanjutin untuk R2. Nah, karena ini R2 atau lap kedua, berarti kita mulai dari data, masih mulai dari data pertama, tapi kita cuma ngurangin total data yang dikali ini aja. Sama kita ngelengkah, ibaratnya ngelengkah datanya. Oke, kita mulai dari min 1, kita mulai dari data pertama, ambil data yang pertama ini, lalu dikali dengan data 2 kali ke depannya, berarti ini dikali min 1 lagi. Ditambah, kita mulai dari data kedua sekarang, 0 dikali dengan data 2 kali ke depannya, kali 2. Bagi, masih kita bagi 6 juga. Oke. Min 1 kali min 1, 1/6. 1/6 itu harusnya 167. 0,16 kita bulatin aja jadi 1,67. Lanjut kita bakal cari R ya. Di R3 itu berarti kita bakal ngelengkah langsung ke data 3. Jadi kita masih mulai dari data pertama min 1 kan kita kali dengan data urutan ketiga. Data lengkah 3. Jadi 1, 2, 3. Berarti langsung kita kali 2. Kita bagi. Nah, ini sama seperti R1 ya. Jadinya dia
min 1/3 atau sama dengan min 0,33. Kita dapat nilai untuk ACF atau nilai P atau nilai log ke 1, 2, 3 untuk autokorelasinya ACF-nya. Nah, sekarang kita lanjut bakal cari PACF-nya. Ini PACF. Oke. Nah, di PACF ini ada rumusnya itu kita di modulnya itu dikasih total 2 rumus ya. Namanya itu ada rumus yang pertama ini ada rumus persamaannya itu yang dia langsung ibaratnya langsung dikasih rumus gitu. Ya, kalau kalian lihat di PPT yang terakhir ya, itu di slide ke-24, dia ada R1 sama dengan I1. Terus R2 sama dengan Si 21 tambah Si 22 R1. Terus kita juga dikasih rumus Kramernya untuk dalam bentuk matriksnya. Nah, tapi kita bakal pakai persamaan Euler-Walker. Ini juga sempat disinggung waktu itu sama Bu Mika kalau di RB ya. Kalau di RB itu pernah disinggung sama Bu Mika, ada satu rumus lagi. Itu rumus Euler-Walker-nya. Nah, rumus Euler-Walker ini seperti layaknya suatu SPL aja kita carinya. Jadi yang kita cari dari PACF ini nanti itu simbol ini. Oh ya, jadi oke, nggak usah nanti aja. Oke, untuk PACF ini kita cari psinya. Kita mulai aja. Jadi kita oke, oke. Ternyata rumus Euler-Walker itu sama kayak yang di PPT slide ke-24 ini. Jadi rumus Euler-Walker itu sebenarnya yang di PPT, cuma nggak ditulisnya ternyata. Oke. Jadi kita mulai dari untuk mencari psi 11. Nah, kalau kita lihat psi 11 itu setara dengan R1-nya. Nah, R1 tadi itu kita udah dapat kan, diambil dari yang hitungan ACF tadi. Jadi kita udah dapat psi 11-nya itu sebesar negatif 0,333. Nah, lalu kita lanjut buat cari log kedua. Untuk log kedua ini kita bakal pakai satu persamaan. Kita bakal pakai dua persamaan. Dua persamaannya itu jadi seperti kita bakal pakai R1 sama dengan Si 21 ditambah Si 22 yang dikali dengan R1. Lalu ini persamaan ke-1, terus persamaan kedua itu R2 dengan Si 21 dikali dengan R1 ditambah Si 22. Ini persamaan kedua. Nah, ini lanjut kita bakal langsung substitusi nilai, lalu nanti bakal proses SPL ya. Hitung persamaan linearnya aja. Oke, kita R1 itu dapat 0,333, terus R2 itu dapat 0,167. Ini sebagai variabel. Banyak lagi. Variabel juga, 22. Dari persamaan pertama, itu kita ambil nilai psi 21-nya. Di proses pindah ruas. Pindah ruasnya jadinya min 0,333 kita tambah dengan 0,333 si
Ya, ini psi 21. Ini jadi persamaan keempat. Nah, kita bakal substitusin persamaan keempat ini ke persamaan kedua. Terus jadinya 0,167 barengan min 0,333 tambah 0,333 di 22 kita kali 0 min 0,333 kita tambah si 2 0,11 dikurang 0,1111 si 22 tambah si 22 terus di 0,167 kita keluarin 0,11-nya, lalu kita kurangin dengan 0,167 jadinya di sini 0,056, lalu kita jumlahkan kedua nilai psi dua-duanya jadinya 0,889 psi 22, lalu kita cari psi dua-duanya itu kita dapatkan 0,056 dibagi 0,889 atau setara dengan 0,063. Oke, kita udah dapat nilai psi 2. Sekarang kita masukin ke persamaan 4 untuk mencari psi 21-nya. Berarti psi 21 itu sama dengan min 0,333 kita tambah 0,333 kita kali dengan nilai psi dua-duanya itu 0,063 atau sebesar, langsung kita dapetin aja hasil 0,312. Kita dapat nilai psi dua-duanya. Jadi nanti yang bakal dipakai untuk pengecekan laknya, misalkan signifikan atau enggak signifikan ya, itu yang dipakai itu nilai psi 22, psi 11, dan yang pasti ntar di K3 atau lak ketiga itu bakal kita pakai si 33-nya juga. Nah, untuk si 33 si 33-nya ini atau lak ketiga, kita bisa pakai sistem samaan 3x3 atau mungkin yang kalian kenal tuh Gaussian. Iya. Nah, itu tuh mulai dari 1 1 1 ini R1 R2 R1 R1 R2 R1 lalu akan dikali dengan si 31 32 33 ya, simbolnya makin sama dengan nilai R1 R2. Lanjut, kita langsung bakal substitusin aja nilai R-nya, R1, R2, R3-nya. Nanti jadinya matrisnya 1 min 0,333 0,167 1 0,333 0,333 0,167 min 0,333 kali C-nya 1, hasilnya min 0,333 0,167 min 0,333. Nah, kita langsung lakuin eliminasi Gauss. Jadi dari baris itu kita dapetin dari baris pertama ini, kita dapetin nilainya itu si 31 sama dengan
min 0,333 tambah 0,333 dikali besi 2 32 dikurang 0,167 besi 33. Nah, ini kita dapat nilai besi 31. Terus kita substitusi ke baris kedua dan baris ketiga buat dapetin persamaan si hasil si 32 dan si 33 ya. Kita substitusi ke baris kedua. Jadi baris kedua itu pasti 32 dengan persamaan 1. 0,167 tambah 0,333 sisa 31 terus kita tambah 0,333 besi 33 sama yang kedua sama yang ketiga 33 itu 0 min 0,333 kurang 0,167 di 31 tambah 0,333 di 32 terus sama yang ketiga. Kita substitusi si 31 yaitu persamaan 1 itu kita substitusiin ke persamaan 2 deh. Jadinya nanti persamaan 2-nya itu 0,167 tambah 0,333 ini 0, ya, si 32 kurang 0,1 si jadi 8 itu jadi 3 lah si 33 ini si 0,167 tambah kurang 0,111 kita buletin aja terus tambah 0,111 si 32 kurang kita kurang dengan 0,5 si 33 tambah 0,333 si 33. Kita selesaikan apa yang bisa diselesaikan dulu. 0,167 kurang 0, ini 0,056 lalu di itu 0,333 terus ditambah 0,277 si 33 bah, 111 si ya yang kita cari ini si 32. Nah, kita dapat nilai si 32-nya. Ini kita masukin ke caranya
Ini langsung di selesai aja ya sepertinya. Kita dengan 0,733 biar apa? Jadi Y 167 lihat terus ada Y dengan 0,7 tambah 0,733 X 0,733 Z Z sama min 0,733 ini 0,167 X plus 0,3 Y. Nanti India setelah diselesaikan semuanya, ini SPL ya, pastikan kalian pada bisa harusnya ya. Itu in 9, 2, 1, 3 tulisan 6, 7, 4. Jadi kita dapetin itu dari hasil akhir yaitu di 31-nya itu sebesar negatif 0,29 ya. Si 32-nya itu sebesar 9 negatif 0,2 kan. Si 33-nya itu sama seperti di 31-nya ya, ini 0,9 ya. Oh, ya. Oke ya, kita dapat nilai lak 1, lak 2, lak 3 lak 1, lak 2, lak 3 untuk ACF itu dari rumus korelasinya. Terus dapat sama juga lak 1, lak 2, lak 3 dari PACF. Lak 1 itu kita dapat min 0,333, lak 2 itu kita dapat 0,063, lak 3 itu kita dapat min 0,293. Kira-kira begitu. Nah, untuk selanjutnya itu biasanya dalam proses ARIMA seluruhannya atau kayak quiz kemarin itu ya. Biasanya itu kita bakal ngelakuin cek signifikansi atas batasnya itu. Jadi untuk ACF, PACF itu kurang lebih sama untuk pengecekan batasnya. Itu nanti kita bakal pakai tabel Z-score lalu dikali dengan standar errornya, atau standar error itu bisa dicari dengan rumus n pangkat 5. Oh. Oke. Untuk soal ini apakah ada yang ditanyakan atau dibingungkan dari proses pengerjaannya? Kalau misalkan ada boleh langsung ditanya. Kalau misalkan nggak ada, harusnya bisa kita lanjut. Oke, lanjutkan untuk nggak bahas kuis yang pertama. Oke, ya. Oke. Untuk selanjutnya kita bakal bahas kuis pertama. Oke.
Oke, kita bakal bahas kuis yang pertama. Karena untuk sebenarnya yang barusan kita bahas barusan ini mencakup proses mencakup pertemuan 6 dan 7. Nah, jadi kan di pertemuan 6 dan 7 itu dia besar porsinya itu di pencarian ACF, PACF yang makan waktunya. Lalu ada differencing dan transforming, tapi untuk differencing dan transforming itu hanya eh, perhitungan iteratif saja kan. Nah, oke, berarti kita tambah satu lagi. Untuk nomor 2 ini kita bakal cari batas signifikansinya untuk mengecek apakah lak ini signifikan atau tidak. Lalu apakah bisa dijadikan ke dalam bentuk suatu model atau enggak. Dan modelnya itu apa? Oke, untuk ACF kita dapat min 0,33. Untuk batasan berarti langsung dibuat aja. Batas signifikannya itu ada tabel Z untuk alfa bagi 2, terus yang dikali dengan SE kurang dari R, atau bisa juga nanti di KK kurang dari Z alfa per 2 kali dengan SE. Nah, jadi kita pakai kita pakai alfanya 0,05 ya pada umumnya biasa aja kalau misalnya diketahui. Jadi kita dapat z-score dari 0,05 karena dibagi 2 itu kita dapat 1,96. Lalu nanti kita kali dengan jumlah n-nya. Jumlah n min setengah. N pangkat min setengah. Atau kira-kira 1,96 kita kali dengan 1 per kali dengan 1,96 atau 0,98. Ini batas signifikannya. Oke, jadi kita bakal cek 98, 0,98. Kita cek untuk R1 terlebih dahulu itu min 0,33, terus R2, terus R3, 0,1, dan 0,33 plus minusnya. Ternyata tidak signifikan untuk lak pertama karena masih lebih besar. Masih lebih besar batasnya. Terus untuk yang kedua itu 0,167 masih lebih besar juga, dan yang pastinya untuk yang ketiga juga itu masih lebih signifikan batasnya. Jadi kita dapatkan bahwa dari perhitungan ACF ini tidak ada lak yang signifikan karena untuk 3 lak pertamanya. Kita nggak tahu untuk lak selanjutnya, tapi karena di soalnya diminta sampai lak ketiga aja. Selanjutnya kita cek untuk PACF-nya. Ini masih sama juga batasnya. Yaitu kita pakai batas, ya rumus batas yang sama juga, yaitu min Z plus minus tabel nilai Z score dari alfa per 2 dikali dengan standar R-nya. Masing-masing sama juga. Kita cek untuk T11, 22, dan 33. 11 itu min 0,33. Min 0,333. Masih lebih besar batasnya. Lalu untuk yang kedua 0,069. 63 nih. 0,63 masih lebih besar batasnya. Dan yang terakhir min 0,293 itu masih lebih besar batasnya. Nah, untuk yang PACF juga kita dapetin bahwa
tidak ada lag yang signifikan. Jadi kita nggak dapat nilai P dan nilai Q yang signifikan untuk dimasukkan ke dalam model. Atau ya, nah untuk perhitungannya begini. Jadi nanti setelah kita mengerjakan soal, terus nanti dapat dari hasil ACF PACF-nya ini ada lag yang signifikan, nanti bakal kita masukin ke eh, perhitungan, bukan perhitungan, hmm, lebih ke proses pemilihan model, ya, proses pemilihan model. Jadi yang kita lihat, kalau misalkan nanti yang kita dapat rata yang signifikan di yang kita dapat rata yang signifikan tuh cuma ada di ACF doang, berarti nanti kan yang kita dapat nilai P doang. Nah itu ntar bakal ngarah ke nanti model yang kita pilih itu AR. Kalau misalkan cuma Q doang yang kita dapetin, atau yang signifikan itu ada di PACV doang, tapi ACV itu nggak ada yang signifikan, berarti nanti kita bakal masuk ke model MA. Nah, kalau misalkan kita dapat dua-duanya signifikan, itu berarti nanti kita dapat nilai P dan nilai Q kan. Ini berarti nanti bakal pakai model AR MA. Itu. Ada seperti itu. Koreksi ulang dari ya, kita koreksi ulang dari PPT-nya dan iya betul. Hmm. Ya, kita dapat untuk model penentuan model itu seperti ini. Dapat P doang AR, Q doang MA, dapat P dan Q AR MA. Lalu kalau misalkan kita ada differencing, itu nanti bakal masuk ke ARIMA. Jadi di ARIMA, ARIMA ini gabungan dari keseluruhannya, tapi terdapat differencing atau proses menstasionerkan data awalnya. Nah ini nanti di ARIMA ini kita bakal dapat 3 komponen variabel yang perlu diisi. Itu ada P, ada D, dan ada Q. Jadi kalau misalkan nanti kita lihat data yang nggak stasioner, kita lakukan differencing, udah pasti itu nanti bakal ngarah ke ARIMA. Walaupun nanti nggak ada yang, nanti misalkan nggak ada yang signifikan di ATF, atau nggak ada yang signifikan di Q. Tapi yang pasti, salah satunya ada yang signifikan. Jadi, ada differencing, jangan gitu. Data, kita cek ya. Cek stasioner. Jadi kalau kita, ini proses ini, data. Kita cek apakah stasioner atau tidak. Kalau misalkan iya, kita ngarah ke AR atau MA atau AR MA. Kalau misalkan tidak, ya tidak, lakukan differencing atau transform. Nah, setelah dilakukan differencing atau transform, kita pilih model. Nah, pilih model ini nanti jadi, nanti ngarah model udah pasti ARIMA. Gitu. Ya, ini terlalu general. Ini tambahin yang nggak sih gitu aja. Ya, ini prosesnya gini. Jadi dari awal kita lihat datanya, kita cek stasioneritasnya. Ternyata stasioner, kita bisa langsung lanjut cari PACF ACF. Dapat PACF ACF, model yang kita dapetin tuh udah pasti antara AR MA atau AR MA ARMA. Tapi ketika dia tidak stasioner, kita lakukan differencing atau transform.
Lalu nanti kita cari PACF dan ACF-nya. Model yang kita dapetin itu udah pasti ARIMA. Nah, untuk tiap model ini pasti ada rumus-rumus inti yang berbeda. Jadi untuk AR itu, untuk AR kita bakal pakai nilai psi yang kita dapetin di PACF. Nah, ini. Jadi model AR. Model AR. Model AR. Model AR itu nanti ada YT sama dengan psi 1, YT min 1, dan seterusnya. Sampai dia si P kali YT min P. Itu. Jadi ntar kita tergantung. Misalkan kita dapat nilai P. Misalkan kita dapat dari hasil yang kita dapetin dari awal tadi ya. Misalkan udah X stasioner dan dapat PACF, ACF. Kita dapat modelnya nih. Ternyata dia modelnya AR dengan nilai P-nya itu 1. Berarti nanti kita dapatnya, nanti model yang kita buat YT sama dengan si 1 dikali YT YT min 1. Min 1 ini itu tergantung dari data. Tahu data T min 1. Nol berarti. Enggak. Kita koreksi dulu. 6. Lalu nilai YT min 1 ini dari PACF, ini dari ACF. Jadi ini kira-kira sama aja kayak R1 gitu. Jadi model YT itu berarti psi 1 dikali dengan R1. Nah, itu YT. Ini kalau misalkan dia AR. Kalau misalkan dia MA, kalau misalkan MA, dia menggunakan error. Nah, error ini ada rumusnya tersendiri lagi. Tapi biasanya kalau error ini dianggap nggak ada ya, karena biasanya dianggap nggak ada. Ya, nah, kalau emang ini emang jujur kurang tahu dan kurang terlalu mengerti untuk modelingnya, tapi kira-kira dia bakal pakai error. Jadi ntar modelnya kalau ditulis tuh bakal jadi YT sama dengan error T dikurang kita T kita 1 kali error T min 1. Nah, untuk error ini kurang terlalu paham error ini apa, tapi ada dua kemungkinan antara error yang dikasih dari soal atau misalkan error ini selisih dari data. Ya, selisih data. Kan error 1. Jujur, kurang tahu ya kalau untuk MA1 ya. Kita langsung lanjut ke ARM dulu aja ya. ARM. Nah, kalau ARMA, ini berarti kita dapat
nilai PQ-nya. PQ. Ini modelnya itu ada satu komponen baru yaitu C atau konstanta. C ditambah si 1 dikali ET min 1. Nah, misalkan kita dapat PQ-nya itu 1,1. Kita dapat signifikan pada ACF itu log ke 1, signifikan pada PACF itu log ke 1 juga. Berarti nanti modelnya jadi YT dengan eh, C tambah si 1 dikali R1. Untuk mencari C1 itu rumusnya Y bar rata-rata data dikali dengan 1 dikurang isi 1. Ya, isi 1. Isi 1. Jadi nanti rumus akhirnya itu kira-kira begini sih. Y bar dikali 1 min isi 1 tambah isi 1 dikali R1. Ya, jadi dia bakal kayak gini kalau dia AR. Kalau misalkan Arima ya, ini min 1. Itu min 1. Kalau Arima ini Arima ya kan dapat P, D, dan Q. Ini kalau di modul sih rumusnya ada X-shift-nya itu. Nah ini itu ada C, P kali dengan backshift. 1 dikurang backshift diangkat dengan diferensinya, total diferensinya ada berapa, kali dengan YT sama dengan theta Q kali backshift error T. Atau untuk lainnya itu bisa seperti ini bentuknya. YT sama dengan YT min 1 ditambah si 1 dikali dengan YT min 1 dikurang YT min 2 ditambah RT ditambah theta 1 error T min 1. Nah, kalau untuk bagian errornya kalian nanti bisa kalian hapus aja sih, karena itu biasnya. Kalau untuk theta-nya kayak begitu ya. Kalau untuk modelnya kira-kira begini. Untuk AR itu C dikali dengan korelasinya. Kalau untuk ARMA itu kalian cari nilai konstanta C ditambah dengan C dikali dengan korelasinya. Kalau untuk Arima itu berarti ini R1 sama R1 korelasi 1 ditambah dengan V1 dikali dengan korelasi 1 dikurang korelasi kedua ditambah R ditambah
theta dikali R. Ya. Ya, mungkin selanjutnya bakal ngarah ke pembahasan modul-modul pertemuan awal, karena dari pembahasan soal yang barusan ini itu udah mencakup pertemuan 6 hingga pertemuan 7. Kita bakal dibahas soal belum belum oke belum kirim benar nih. Bisa aja. Iya. Ini nih materi modul 4 ya. Kan kayaknya kalau terkait stasioner itu banyak kan dibahas di modul 4. Soalnya itu ada model AR, KR1 ya. Itu modelnya YT sama dengan 4 plus 0,6 YT kurang 1 tambah T, di mana YT-nya itu 4. Misalnya itu kita akan mencari apakah modelnya stasioner, tunjukkan syaratnya. Kemudian yang B itu kita hitung min prosesnya. D-nya kita hitung varian atau ragam dari modelnya. Itu di D kita hitung ACF. Untuk K sama dengan 23. Udah, ini aja. Yang pertama kita cek dulu eh, apakah model stasioner atau enggak. Nah, kalau di modul 4 itu perlu modul 4 halaman. Nah, di halaman 12 ya. Di R1 itu ada rumus cepatnya, yaitu nilai mutlak dari si koefisien autoagresifnya itu lebih kecil dari 1. Jadi untuk A itu sengaja kita lihat di modelnya ini itu adalah koefisien atau regresifnya. Kemudian yang 4 itu pada model adalah konstanta. Oke, dimana hasil mutlaknya itu lebih kecil dari 1.
Kita masukkan aja nilai dari si 0,6 nya, dari 0,6 lebih kecil dari 1 sehingga model stasioner. Dan kita hitung proses minnya. Nah, kita buat model dasarnya dulu. Nah, dari sini kita proses minnya itu. Saya ingat di white noise ya, white noise tadi. T-nya itu sama dengan 0, habis itu di titik kurang 1 itu sama dengan rataannya. Nah, dari sini kita masukkan ke model awal kita yang atas ya. Kita sama dengan 4 plus 0,6 titik kurang 1 itu berarti IEJT-nya jadi rataan sama dengan masukkan konstantanya 4 tadi, terus masukkan 0,6 sama YT kurang satunya itu jadi rataan sama 0. Kita mau lagi, kita pindahin 0,4 4, maka hasil dari hasilnya itu adalah rataannya sama dengan 10. Variansnya itu ada di modul 4 juga ya. Modul 4 rumusnya itu sama dengan varian ini kita tinggal masukkan aja nilainya. Untuk yang di atasnya itu adalah nilai konstantanya sama dengan 4 per 1 dikurang 0,6 kuadrat kurang 0,36, 4 per 0,64 itu hasilnya adalah bagi 0,64 6,25. Untuk plot ATF PR1 itu rumusnya adalah dari sika dan dari koefisien pertama itu tinggal kita pangkatkan sesuaikannya. Ketika dia 1 sama dengan 1 pasti 0,6 pangkat 1 hasilnya 0,6 gak sama dengan 2 nilainya adalah 0,36. Di sini itu ketika K sama dengan 3 nilainya 0,219. Ini kita lihat kalau nilainya itu meningkat ya, tapi dia secara eksponensial. Oke, mungkin tambahnya ini aja karena tadi
udah stasioner dari MA, terus kita udah model model yang dijelasin Fadil, dan stasioner dari AR juga. Untuk AR1 juga udah. Dari udah. Mungkin dari kami cukup, teman-teman. Apa ada pertanyaan? Oh ya, udah cukup. Udah. Jadi di ADW ini ya kita setelah menguji stasionernya itu, di sini kami kurang bahas lah terkait differencing sama transformasi ya. Mau bahas dulu. Ya, sama ada satu tambahan lagi ya. Tadi di bagian rumus, munculin lagi. Ada tambahan lagi di bagian, oh masih ya. Di bagian rumus ini B. Jadi model harimau itu kan yang kita dapetin kan huruf B ini ya. I dikali B dikali 1 min B pangkat differencing dikali YT sama dengan Q dan lain-lainnya. Nah, proses perhitungannya itu sebenarnya itu ini. Jadi B itu, kalau misalnya kalian bingung, B ini sebenarnya itu ibaratnya mundur satu langkah gitu. Satu langkah. Jadi misalkan kita ngambil contoh kasus, kita dapat Arima ya. Arima, model Arimanya itu nilai P-nya itu 0, dia differencing sebanyak 2 kali, dan Q-nya itu 1. Ini sama kayak di modul. Nah, kita bakal dapat nilai modelnya itu 1 min B kuadrat YT sama dengan 1 plus theta 1 B dikali error T. Nah, 1 min B ini, 1 min B kuadrat YT ini, kuadrat YT ini, itu bisa jadi YT dikurang 2 YT min 1 ditambah YT min 2. Itu karena proses turunnya ini. Jadi gini. Misal, kalau misalnya kita 1 min B YT doang, ini sama aja kayak YT dikurang B YT. Atau YT dikurang. Jadi B itu backshift karena mundur satu langkah. Berarti dia YT dimundur satu langkah ini. Jadinya jadi YT min 1. Terus lanjut, kita udah dapet ini, kita kali lagi dengan 1 min B. 1 min B lagi. Karena kan tadi kuadrat ya. Berarti dia nanti jadi 1 min B kali YT dikurang 1 min B dikali YT min 1. Nah, kita lanjutin. Kita lanjutkan. Ini kalau kita lanjut dikaliin, 1 min B kali YT min 1 min B kali YT min 1. Berarti ini kalau misalkan kita posisi lagi, itu jadinya YT dikali 1 YT, YT dikali B. Berarti dikurang, kita mundurin 1. YT min 1 dikali 1 min YT 1. YT min 1 dikali min B. Berarti min YT min 2. Rotor backshift itu sebenarnya pada umumnya itu istilah aja. Istilah yang digunakan untuk ngasih tahu kalau misalkan proses yang dilakuin itu, langkah yang kita ambil itu langkah sebelum. Jadi kayak awalnya kita YT, ketika dikali dengan B, itu jadinya YT min 1.
Jadinya kan ini model akhirnya jadi YT min 2 YT min 1 min YT min 2. Ya. Terus kalau misalnya kita lanjutin ke model awal ke sini, ini dia nanti bakal ngikutin yang di modul. Itu 1 plus theta 1 dikali B dikali error 1. Nah ini kita gunain juga proses backshiftnya juga. Berarti dia nanti error T dikali 1 berarti jadi error T dikali theta 1 backshift berarti jadinya theta 1 error T min 1. Oh ya. Ntar kalau misalnya dilanjutin kalian tinggal pindah ruas di YT nya. Jadi ntar model akhir jadinya YT sama dengan 2 YT min 1 kurang YT min 2 tambah error T kurang theta 1 error T min 1 ya. So, kalau misalkan error kayak yang di soal Fajar barusan bahas itu, error tuh biasanya ntar dikasih dari soal sih. Ya tadi kan ada error kan? Soal yang dibahasnya itu ada nanti dia bakal dikasih untuk nilai errornya. Untuk nilai tetanya juga itu nilai yang dikasih juga untuk nilai tetanya. Jadi ntar kalian tinggal plug and play aja, kalian input, kalian jalanin terus. Tapi intinya kalau misalnya kalian jadi intinya kalau dari rumus itu B itu tuh operator backshift tuh intinya mundur 1 langkah kayak gitu aja sih. Oke, selanjutnya lagi itu aja. Oke, mungkin untuk penjelasan atau tutorial kali ini harusnya udah cukup. Kalau misalkan ada yang terlewatkan, misalkan kayak kita nggak ngebahas tugas pertemuan 1 sampai pertemuan 5 DW, itu karena kita ngereferensiin PS ya. PS yang tahun lalu, 2 tahun lalu itu banyak di bagian ACF, PACF, terus ada stasioneritasnya, ada nilai harapan dari YT dan lain-lainnya itu pasti takutnya porsinya gede di situ. Dan juga kalau ngeliat dari tugas pertemuan 1 sampai pertemuan 5 DW itu nggak seberat materi yang dibahas barusan ini ya. Ya, nggak seberat itu. Karena PPT juga cukup jelas dalam menjelaskan rumus-rumus yang dipakai. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu sih harusnya udah cukup untuk baca modulnya aja. Dan juga mungkin latihan ulang lagi aja di tugas ADW yang kemarin itu 1 sampai 5 itu. Itu udah ngerangkum jelas banget tuh pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Kayaknya itu aja sih. Saya kembalikan ke tadi yang buka Mas Fabio. Mas Fabio. Oke, kayaknya Fabio lagi makan deh, Bil. Mungkin thank you banget buat Fadil sama Fajar udah mau nutor ADW. Semoga makasih juga buat Data Novas yang udah hadir tutorial dari kami. Semoga bermanfaat materinya. Tunggu aja, mungkin boleh minta materinya ya, Dila. Mana ntar dikirim kok. Oke, mungkin gue tutup aja ya. Mungkin selamat malam. Terima kasih sudah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Semangat.